Halo Subbreaker, jumpa lagi dengan saya Mister, YouTuber bermodal aplikasi KineMaster. Di video kali ini saya akan meneruskan kewajiban saya sebagai tukang rekap film. Film ini merupakan serial lanjutan dari Ip Man 2. Bagi yang belum nonton, silahkan tonton dulu biar ceritanya tidak pabelit. Film ini menceritakan tentang kehidupan Ip Man yang harus mempertaruhkan reputasinya demi anak istrinya. Langsung saja ke alur ceritanya, ini dia Ip Man 3. Masih berlatar belakang di Hong Kong tahun 1959. Di suatu pagi Bruce Lee datang menemui Ip Man. Dia sekarang sudah besar. Dia menagih janjinya kepada Ip Man untuk menjadikannya seorang murid. Ip Man pun menguji seberapa cepat gerakannya. Namun setelah itu Ip Man malah membukakan pintu seolah mengusir Bruce Lee. Terlihat Bruce Lee merasa kecewa, namun Bruce Lee menerimanya dengan lapang dada. Scene berpindah ke suatu sekolahan. Dua anak kecil terlibat perkelahian. Yang baju hijau bernama Cheng Fong, sedangkan yang baju putih bernama Yip Ching. Tak lama kemudian, bu guru pun melarainya. Alhasil, kedua orang tua murid pun dipanggil ke sekolah. Ip Man pun datang, sedangkan ayah Cheng Fong tidak datang karena harus bekerja menarik beca. Ketika diobati, Cheng Fong terlihat lapar. Ip Man mengajak Cheng Fong makan malam bersama sembari menunggu ayahnya pulang bekerja. Di malam harinya mereka makan bersama. Seusai makan, ayah Cheng Fong datang menjemputnya. Dia bernama Cheng Tingci. Keesokan harinya, Cheng Tingci sedang bertarung di tempat pergulatan ilegal. Tak lama kemudian, bos mereka datang. Dia bernama Frank. Melihat bosnya datang, Ah Sang pun menghampirinya. Mereka membicarakan bisnis. Frank mendesak Sang agar segera membereskan sekolahnya. Di lain tempat, Ip Man mendatangi restoran Guru Tin. Saat Ip Man hendak berfoto bersama para guru kungfu lainnya, tiba-tiba Ip Man mendapat telepon dari sang istri. Ternyata istrinya telah menunggu 1 jam lebih di kelas tari. Ip Man lupa akan hal itu. Istrinya marah. Ip Man berarti dalam masalah. Setelah itu Ip Man menjemput anaknya di sekolah. Ip Man bertemu Cheng Tingci. Mereka mengobrol. Ternyata mereka sama-sama belajar Wing Chun dari guru yang sama, yaitu Chen Wasun. Cheng Tingci pun mengajak Ip Man untuk duel persahabatan di lain waktu. Ip Man pun menyetujuinya. Saat Ip Man dan anaknya berjalan pulang, Sang dan anak buahnya menuju ke sekolahan. Ip Man curiga dengan gerak-gerik mereka. Benar saja, saat tiba di sekolahan, anak buah Sang langsung mengacau. Guru-guru pun ketakutan. Sang ingin membeli sekolah ini untuk keperluan real estate. Tapi kepala sekolah menolaknya. Sang memaksa kepala sekolah dengan menyiksanya. Namun tiba-tiba Ip Man datang dan menghajar Sang. Ip Man pun menelpon polisi. Malam harinya, Sang menyuruh anak buahnya untuk menyegel sekolahan tersebut. Benar saja, keesokan harinya orang tua murid beserta anaknya tidak bisa masuk karena gerbangnya dirantai. Lalu Ip Man datang. Ip Man menyuruh muridnya untuk membukanya. Dari kejauhan anak buah Sang melihatnya, lalu mereka berlalu pergi. Takut mereka kembali, Ip Man dan anak buahnya menjaga sekolahan hingga malam hari. Sesuai dugaan, anak buah Sang datang pada malam itu. Mereka membakar seisi sekolah dan menculik kepala sekolah. Guru Yip pun berusaha menghajar mereka. Cheng Tingci yang kebetulan lewat melihat hal itu, lalu bergegas menyelamatkan kepala sekolah dan menghajar para preman tersebut. Seusai mengusir preman, Ip Man melihat Cheng Tingci. Ip Man menghampirinya dan berterima kasih. Cheng Tingci memuji Wing Chun Ip Man dan berlalu pergi. Di rumah, saat beraktivitas, istri Ip Man mengalami kesakitan di perutnya dan memutuskan untuk membeli obat herbal.
Di tempat lain saat berjaga sekolah, Yipman kedatangan Guru Tin. Guru Tin menyesalkan kelakuan muridnya Sang. Sambil marah-marah, Guru Tin bergegas menemui Sang. Karena khawatir, Yipman pun mengikutinya. Akhirnya Guru Tin dan Sang bertemu. Guru Tin langsung menggamparnya. Tidak terima dengan hal itu, Sang berusaha menusuk Guru Tin. Beruntung Yipman berhasil mencegahnya. Anak buah Sang pun keluar dan mengepung mereka. Untungnya Bob datang dan mengancam Sang. Setelah kejadian itu, Yipman, Guru Tin, dan Bob berunding tentang sekolahan ini. Yipman mendesak agar Bob segera mengambil langkah tegas kepada mereka. Tapi Bob tak mampu karena atasannya telah disuap oleh bos mereka, yaitu Frank. Pagi harinya, istri Yipman memutuskan untuk periksa ke dokter terkait penyakitnya. Dokter mendiagnosa istri Yip terkena kanker. Istri Yip kaget dan pulang dengan rasa terpukul. Di lain tempat, Cheng Tingci diminta Sang untuk menghajar gurunya. Cheng Tingci yang butuh uang pun menyanggupinya. Cheng Tingci pun bergegas untuk memulai aksinya. Guru Tin pun berusaha melawan. Namun sayang, kungfu Cheng Tingci jauh lebih unggul dibanding Guru Tin. Alhasil, tangan Guru Tin pun patah. Saat akan berjaga sekolah, istri Yip berniat menceritakan penyakitnya. Namun tiba-tiba saja ada telepon masuk. Guru Yip mengangkatnya. Ternyata dari pihak rumah sakit yang merawat Guru Tin. Yipman pun bergegas pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Guru Tin. Di tempat lain, Sang melancarkan aksinya untuk menculik anak sekolah. Ibu guru memergokinya dan berusaha mencegahnya namun gagal. Sang ingin pihak sekolah membawa kepala sekolah ke tempatnya jika ingin anak-anak ini dibebaskan. Usai menjenguk Guru Tin, Yipman kembali ke sekolah. Bu guru menyampaikan pesan dari Sang bahwa anak-anak telah diculik, termasuk anaknya Yipman. Mendengar hal itu, Yipman segera ke tempat Sang sambil membawa gantar. Sesampainya di sana, Yipcin menangis. Yipman menyuruhnya untuk jangan takut. Mengetahui itu anak Yipman, Sang menyandaranya dan meminta Yipman untuk bersujud padanya. Demi sang anak, Yipman pun menurutinya. Di waktu yang sama, Cheng Tingci datang untuk menjemput anaknya juga. Sang melepaskannya dan mereka pun pulang. Kemudian Sang memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Yipman. Yipman pun menghadapinya. Ternyata Cheng Tingci kembali. Cheng Tingci menghajar Sang untuk membebaskan anak yang lainnya. Sang kabur sembari membawa Yipcin. Yipman pun mengejarnya. Yipcin lolos dengan cara menggigit lengan Sang. Tak lama kemudian, polisi dan wartawan datang. Sang sempat meloloskan diri. Polisi pun mengamankan mereka. Lalu reporter memotret kejadian itu. Setibanya di rumah, istri Yipman yang cemas memeluk anaknya. Lalu sang istri menampar Yipman. Ku pemajikan Maman Yipman meminta maaf dan menenangkannya. Saat itu juga sang istri memberitahu Yipman bahwa ia terkena kanker. Yipman dan istri berkonsultasi dengan dokter. Dokter bilang sel kanker telah menyebar sangat luas dan mungkin usia istrinya sudah tidak lama lagi. Sejak saat itu, Yipman memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama istrinya. Di tempat lain, kepala polisi mendatangi Frank. Ia tak bisa membantunya lagi karena kejadian penculikan anak kemarin. Lalu Frank menemui Sang yang tengah berlatih dengan petarung Muay Thai. Sebut saja dia Epung. Frank marah sambil meninju samsak tangan yang dipakai Sang. Sang bilang ini salah Yipman. Lalu Frank menyuruh si Epung untuk menghabisi Yipman. Di tempat lain, Yipman mengantar istrinya untuk berobat tradisional. Sepulangnya dari sana, saat mereka memasuki lift, si Epung masuk juga. Pertarungan pun tak terhindarkan. Yipman berusaha melindungi istrinya.
Istri Yip Man merasa khawatir. Namun Yip Man berhasil mengalahkan si Epung. Yip Man dan istri pun pulang sambil berpegangan tangan. Setelah itu Bob menemui Yip Man. Bob menyampaikan bahwa Frank ingin bicara empat mata dengan Yip Man. Yip Man bergegas menemui Frank. Ternyata Frank menantang Yip Man untuk bertarung. Jika Yip Man bisa bertahan selama 3 menit melawannya, maka Frank tidak akan mengganggu sekolahan anaknya lagi. Dan gelut pun dimulai. Yip Man terlihat kewalahan dengan power serangan Frank yang kuat. Yip Man berusaha mengimbanginya dan menahan serangan Frank dengan sikutnya. Saat bel berbunyi, pertarungan pun usai. Yip Man berhasil bertahan dan langsung bergegas pulang. Di tempat lain, Cheng Tingqi menyewa tempat untuk membuka perguruan Wing Chun. Agar tempat Wing Chun-nya laris, Cheng Tingqi menyogok wartawan untuk meliput perguruannya, tapi wartawan menolaknya karena meragukan kemampuannya. Melihat ada guru kungfu, Cheng Tingqi menantang guru kungfu tersebut. Reporter memotretnya. Dengan mudah Cheng Tingqi mengalahkan guru itu. Alhasil Cheng Tingqi mulai terkenal. Satu persatu guru kungfu dikalahkan olehnya. Hingga pada akhirnya di depan para reporter, Cheng Tingqi resmi menantang Yip Man. Dia berkata, Wing Chun Yip Man tidak asli dan tidak pantas menjadi wakil Wing Chun. Di tempat lain saat menemani istrinya berobat, Yip Man membaca berita tantangan tersebut. Namun Yip Man tidak menghiraukannya. Sang istri pun mengetahui soal itu. Yip Man lebih memilih untuk menemani istrinya di saat-saat terakhirnya. Di suatu hari, Yip Man pergi ke kelas tari untuk kursus. Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Bruce Lee mau mengajarinya asalkan ia diangkat menjadi muridnya Yip Man. Ternyata selama ini Bruce Lee salah paham. Yip Man tak pernah menolak Bruce Lee. Waktu itu Yip Man sedang membuka pintu, tapi Bruce Lee malah berlalu pergi. Bruce Lee pun tersenyum mendengar hal itu. Tibalah saatnya hari pertarungan. Cheng Tingqi dan para guru lainnya menunggu kedatangan Yip Man. Di waktu yang sama ternyata Yip Man sedang menemani istrinya menari dengan perasaan riang gembira. Karena Yip Man tak datang, maka Cheng Tingqi didaulat menjadi sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asik menari, tiba-tiba sang istri pingsan. Kondisi istri Yip Man semakin memburuk, maka ia pun harus dirawat. Dengan setia, Yip Man menemani hari-harinya di rumah sakit. Suatu ketika sang istri menulis surat untuk Cheng Tingqi. Surat tersebut berisi tantangan bertarung beserta harinya. Setelah itu sang istri meminta Yip Man untuk berfoto dengannya. Di suatu sore, sang istri meminta Yip Man menerima tantangan dari Cheng Tingqi. Karena dia telah membuat tanggal baru untuk pertarungan mereka. Istrinya meminta Yip Man untuk berlatih lagi. Ia rindu dengan suara boneka kayu terpukul. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Sang istri mengantar Yip Man dan menunggunya di lobi. Lalu pertandingan pun dimulai. Pertarungan pertama menggunakan tongkat. Ternyata mereka sama-sama kuat. Pertarungan kedua menggunakan 2 pisau. Ternyata sama-sama kuat juga. Pertarungan terakhir menggunakan tangan kosong. Hingga akhirnya Yip Man bisa mengalahkan Cheng Tingqi dengan pukulan 1 inci. Cheng Tingqi mengaku kalah dan merusak banner kebanggaannya.
Ip Man meresponnya dengan berkata bahwa itu tidak penting. Yang terpenting adalah cinta dari orang-orang di sekelilingmu. Film ditutup dengan kabar kematiannya istri Ip Man pada tahun 1960 karena kanker. Film pun bersambung.